aku kuliahnya di fakultas yang paling mahal di ITB Bilal. Hmm. Fakultas SBM, Sekolah Bisnis dan Manajemen. Jadi ada suatu hari ketika kita tuh kayak disuruh sama dosen untuk jualan, terus katanya kayak gini, nanti kalau udah ada penjualan 250.000, kasih tahu ke orang tua kalian ini penjualan pertamanya. Karena ini masih pas awal-awal banget nih, pas awal-awal disuruh jualan kan. Terus ada seorang teman yang nyeletuk kayak gini, hah 250.000, bukannya malah bikin tersinggung orang tua. Terus di situ tuh aku kayak langsung aku kayak tertegun bentar gitu Bilal, karena aku mikir kayak gini, hah orang tua kamu bakal tersinggung, aku mikir kayak gitu. Kalau orang tua aku pasti bakal senang. Itu adalah hari dimana aku akhirnya menyadari bahwa wow, ternyata menjadi orang yang berprivilege itu punya tantangannya tersendiri. Ya, Aku wow. sempat nulis itu di bab kedua bukuku, yang jangan merasa lebih tinggi, jangan juga merasa lebih rendah. Jangan merasa lebih rendah karena buktinya orang-orang yang punya privilege pun mereka punya tantangan untuk membuat bangga keluarganya. Aku Ya. dengan ketidak privilegean yang aku punya, ketika aku bisa beliin tas buat adik aku sekolah, bisa beliin baju buat dia tahun ajaran baru, buku-buku, itu aja udah membanggakan buat keluarga aku. Tapi orang-orang yang berprivilege ini apa? Mereka harus ngapain biar keluarganya bangga, biar orang tuanya bangga? 250 juta berarti, bukan 250.000. Mungkin juga belum cukup ya kan? Ya kan? Wow, itu deep banget. Dan bagi teman-teman yang menonton sampai di menit ini, marilah kita sekarang obrolin hal yang lebih deep dibandingkan yang sebelumnya. Karena kamu udah ngomongin tentang kebahagiaan ya. Karena aku pernah menulis juga di salah satu postingan aku bilang bahwa kebahagiaan itu yaitu ketika ada gap antara kita punya ekspektasi sama realita kan. Ya, dulu aku berpikir ketika aku dapat 100 juta pertama, aku bakal happy. Karena aku lagi di mindset aku cuma ada uang 5 juta waktu itu. Jadi aku menuju ke 100 juta happy gitu. Gapnya Tapi ya. pas sudah dapat 1 juta kan, let's say kita mau mengejar 1 M lagi, kita cari gap lagi. Dan di fase ketika kamu tadi mungkin menganggap 250.000 itu udah bersyukur banget, kamu beli tas ke adikmu, kamu beli hal simple yang di mana even orang-orang yang privilege itu kalau dapat hal-hal sesimpel itu pasti biasa aja gitu. Nah aku nggak mau seperti itu. Aku mau kita tuh tetap bersyukur, kita tetap humble. Sebanyak apapun uang kita punya, setidaknya uang masuk walaupun itu kecil kita harus syukuri. Dan aku takut sekali kehilangan rasa syukur itu. Dan itu yang aku maksud dari sisi happiness, itu sesuatu yang kontras. Atau simpelnya gini Vi, kayak ada orang yang udah 2 hari nggak makan, tiba-tiba hari ini dapat nasi kotak gitu ya. Pasti dia orang yang lebih happy dibandingkan ada orang yang hari itu beli mobil Ferrari. Iya bener banget.